Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir semua instansi mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K 2024 periode 1. Melihat perkembangan kelulusan administrasi para pelamar periode 1, masih sangat banyak yang TMS tidak memenuhi syarat. Maka Komisi 2 DPR RI ikut bicara terkait dengan banyaknya para pelamar P3K yang TMS. Komisi 2 DPR RI meminta Menpan RB loloskan honorer pelamar TMS seleksi P3K 2024. Rincian seperti apa pesan dari Komisi 2 DPR RI? Mari kita simak bersama. Anggota DPR Mardani Alisera tekankan Kemenpan RB untuk loloskan honorer yang TMS dalam seleksi P3K 2024. Kemarin saya sudah memberitakan sikap dari BKN tentang TMS dalam seleksi P3K 2024 periode 1. Ada 3 yang dilakukan oleh BKN. Silakan Anda tonton di channel ini. Hari ini anggota DPR Mardani Alisera menekan Kemenpan RB untuk loloskan honorer yang TMS. Anggota DPR RI Mardani Alisera menekankan kepada Menpan RB meloloskan tenaga honorer yang TMS tidak memenuhi syarat dalam seleksi P3K 2024. Hal ini disampaikan langsung Mardani Alisera dalam wawancaranya di salah satu stasiun TV. Pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN ini sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN untuk meniadakan honorer tahun 2025 dan menyelesaikan pengadaannya paling lambat Desember 2024. Mardani Alisera menyayangkan bahwa ada 1,7 juta honorer yang terdata di BKN. 1,2 juta diantaranya masih tidak memenuhi syarat, termasuk honorarium guru, teknis, dan nakes. Terkait dengan hal tersebut, Mardani Alisera memberikan 2 pesan kepada Kemenpan RB terkait pengangkatan honorer menjadi ASN lewat P3K 2024. Pesan yang pertama, jika honorer dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat karena masalah teknis administrasi, maka wajib dimudahkan kelulusannya. Mardani Alisera meminta wajib dimudahkan kelulusannya. Contohnya, jika honorer yang tidak memiliki kelengkapan dalam hal surat keterangan, maka hal tersebut bisa dimudahkan kelulusannya. Mardani Alisera beralasan bahwa tenaga honorer yang tidak mempunyai kelengkapan surat tersebut sudah mengabdi kepada instansi pemerintahan selama berpuluh tahun, sehingga wajar jika harus diloloskan dalam seleksi P3K 2024. Pesan yang kedua, bagi formasi yang kurang, maka harus segera dibuka untuk gelombang kedua. Hal ini dilakukan agar sisa dari honorer yang tidak terdaftar di BKN sebanyak 500.000 orang bisa daftar dalam seleksi P3K 2024. Maksudnya untuk periode 2. Ia mengatakan bahwa hal tersebut berdasarkan Undang-Undang ASN, di mana seluruh tenaga honorer yang terdaftar bisa diangkat jadi ASN. Jadi, semua tenaga honorer diharapkan bisa diangkat menjadi ASN meskipun dinyatakan TMS oleh BKN. Mardani Alisera juga menambahkan bahwa semua pengadaan tenaga honorer menjadi ASN harus diselesaikan akhir tahun 2024 karena sudah tidak ada lagi status honorer di tahun 2025 ini.
Melihat perkembangan informasi sampai saat ini, pihak Komisi 2 DPR RI juga membackup tenaga honorer yang dinyatakan TNS agar diloloskan. Kepala BKN juga melakukan 3 langkah seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kita sangat berharap bahwa seluruh tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K akan diangkat menjadi ASN di tahun 2024 ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.